Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara kita posting dan edit konten ya, edit konten dan posting konten ke dalam website ya. Nah, di sini saya contohkan untuk SD Juara Batam. Nah, ini ya, SD Juara Batam. Ya, kita lihat di sini. Nah, jadi halaman pertama yang tampil adalah menu halaman browser pendaftaran ya, pendaftaran online ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita tampilkan yang ini nanti di awal. Nah, jadi semua berita nanti muncul kayak gini ya. Nah, untuk beranda, nah seperti ini. Bisa aja yang ini bisa kita tampilkan. Nanti kalau udah selesai PPDB, tinggal teman-teman ganti aja ke halaman ini sebagai halaman awal. Nah, sekarang kita akan fokus pada posting ya, pada posting website, posting berita-berita dan lain sebagainya akan muncul di dalam beritanya. Nah, caranya adalah teman-teman wajib masuk dulu dengan mengketik alamat website ya, seperti ini. Alamat websitenya sdjuarabatam.sch.id. Nah, kita tambah tinggal garis miring begini ya, kemudian ketik wp admin gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita ambil kodenya ya. Saya simpan kodenya di sini dan itu sudah saya berikan ke surat serah terima ya, surat serah terima dari website. Nah, saya cari dulu ya di sini ID-nya, untuk SD Juara Batam. Nah, ID-nya di sini. Oke, saya ambil dulu ya, saya ambil untuk loginnya, kemudian password. Oke, seperti ini ya, saya login. Kita klik tombol login, kemudian kita akan diarahkan ke halaman dashboard daripada website. Nah, ini istilahnya kita sudah masuk ke dalam rumah daripada website atau rumah dari usaha kita dan lembaga kita gitu. Nah, di sini banyak menunya teman-teman. Di sini ada menu post ya. Menu post ini digunakan untuk menampilkan, untuk memposting posting ya. Misalnya yang berita-berita, kemudian artikel, kemudian mungkin kata-kata hikmah nanti yang mau di posting. Nah, kayak gini nanti muncul ya, muncul di beritanya begitu. Nah, caranya di sini ada menu posting, nani post ya. Kemudian kalau teman-teman mau bikin kategori, di sini kan ada banyak kategori nih. Nah, di sini ada kategori banyak nih. Ini ada artikel, berita. Nanti semua yang kita posting akan masuk ke kita akan masukkan ke dalam kategori yang sudah kita buat begitu. Jadi supaya terstruktur filenya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada post, ada media, kemudian ada page. Page ini adalah halaman-halaman tampilan website. Yang ini ya, kan kemudian seperti ini. Oke. Bentar. Di Juara Batam. Oke ya. Nah, jadi page ini ada di sini banyaknya, ada teman-teman beranda, kemudian form donasi, ada berita ya. Inilah yang muncul di sini nih teman-teman. Yang di menu ya. Nah, ini kalau saya klik tentang, maka dia akan muncul halaman tentang visi, kurikulum, fasilitas dan lain sebagainya. Atau ketika klik kontak, maka akan menampilkan sebuah kontak. Jadi semua ini ada di dalam page. Nah, teman-teman. Nah, di sini ada ya, ada kontak, kemudian info PPDB, kemudian ada beranda, berita dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus pada post. Kita akan klik untuk memposting berita ya, supaya muncul di berita ini.
kita klik all post ya, seperti ini, untuk melihat semua postingan yang pernah diposting di dalam website. Nah, di sini banyak teman-teman ya, banyak kali. Nah, jadi caranya kalau kita mau edit ya, tinggal kita klik edit di sini ya. Kita klik edit, contoh, kita klik. Nah, dia akan muncul editnya. Nah, di sini ini kita bisa edit teman-teman. Nih ya, kita edit, nah, kita edit, kemudian baru kita update begitu. Nah, kalau untuk postingan terbaru, jadi caranya adalah tinggal kita klik menu post. Nah, akan muncul semua post-post ya, seperti ini. Kemudian kalau kita mau nambah, tinggal kita klik add new gitu. Add new di sini atau di sini. Ya dah ya. Nah, kita klik aja add new ini, kita klik kanan supaya ini enggak hilang ya. Jadi kalau kita mau lihat nanti judul-judul, bisa kita back menggunakan tab. Nah, jadi kalau kita open link new tab, kemudian dia akan membuat sebuah tab baru. Nah, di sini dia teman-teman ya, kita bikin judulnya. Misalnya kita mau posting berita tentang sekolah, kegiatan Hari Santri 2022, misalnya begitu ya. Hari Santri 2022 SD Juara Batam, misalnya begitu ya. Selanjutnya kita masukkan postingan di sini ya. Kita masukkan postingan di sini teman-teman. Kalau dalam bentuk video, nanti teman-teman tinggal cari YouTube-nya dulu. Nah, YouTube yang mau ditampilkan di dalam artikel ya, ini ya, saya klik dulu ya, YouTube ya, YouTube. Nah, gini kita klik sebentar ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini YouTube-nya, nah kita misalnya mau memasukkan video tentang kegiatan santri. Misalnya kita udah edit video nih, kita ibaratnya sudah memiliki video yang sudah diupload di YouTube channel daripada lembaga kegiatan Hari Santri, atau misalnya channel kita namanya SD Juara Batam misalnya ya. Kita buka aja channelnya teman-teman. Nah, di sini ada channel SD Juara Batam. Kita ambil videonya, misalnya ini ya. Misalnya video yang ini kita mau tampilkan, kita klik aja. Kemudian kita ambil, nah saya matikan dulu. Oke. Nah, kita ambil kodenya teman-teman. Bagikan, kemudian klik di sini ada sematkan. Nah, ada sematkan, ini kodenya semua nih. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam post tadi. Nah, di post ini kita ambil yang menu teks gini. Ya, menu teks, kemudian kita paste. Nah, maka kalau kita klik visual, maka akan muncul videonya. Nah, ini dia teman-teman. Tuh. Ya. Ini cara kita memasukkan video ke dalam postingan. Ya, kemudian kita klik aja. Misalnya hari ini adalah hari kegiatan santri bulan November 2002 yang bertempat di Masjid SD Juara Batam. Nah, itu seterusnya teman-teman. Terus bikin berita ke bawahnya. Oke, kita klik, kita copy, kemudian paste, kemudian paste. Pokoknya kita bikin beritanya sampai minimal 200 kata teman-teman, supaya Google senang. Nah, kenapa kita harus bikin postingan? Supaya banyak referensi yang akan dibaca oleh Google terhadap website kita teman-teman. Begitu ya. Nah, sekarang sudah kita buat ini ya beritanya. Tinggal kita masukkan berita ini dalam kategori apa. Karena berita ini termasuk kategori berita, maka kita klik berita. Begitu. Ya. Kemudian kita bikin teks. Teks ini adalah fungsinya untuk menamai lain kegiatan dari Hari Santri ini.
Ya begitu. Ini kemudian kita teks, kita balik-balik ya maksudnya. Ini bisa kita olah di Notepad aja. Supaya apa? Supaya satu artikel itu bisa banyak judul yang bisa dibaca oleh Google. Misalnya ini kegiatan Hari Santri 2022 SD Juara Batam. Bisa dibalik, SD Juara Batam mengadakan kegiatan Hari Santri. Misalnya, atau bisa juga dibikin November 2022 SD Juara Batam mengadakan kegiatan Hari Santri. Nah, pokoknya kita balik-balik judulnya teman-teman, supaya nanti banyak referensi yang akan dibaca oleh Google begitu ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu judul. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih koma, kemudian kita copy, kemudian kita paste. Nah, seperti ini kita add, maka dia akan menjadi 3. Nah, jadi 3 judul teman-teman. Ini judul pertama, ini judul pertamanya ya. Yang ini kita hapus saja. Nah, bikin 3 atau sampai 5 teman-teman. Ya, ini. Nah, SD Juara Batam. Nanti ketika kegiatan Hari Santri SD Juara Batam, misalnya orang ngetik nih di kegiatan, nah ini kita bikin juga nih. Kegiatan Hari Santri SD Juara Batam. Kan kita nggak tahu nih orang ngetik di Google ya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat ini dibaca oleh Google, maka akan diarahkan ke dalam website kita gitu. Nah, selanjutnya setelah kita bikin teks ya, kita bikin judul, masukkan video YouTube-nya, kemudian kita bikin artikelnya, kita masukkan kategori, kita masukkan judul lain begini ya di sini. Judul lain dari judul yang di atas. Nah, setelah kita bikin, baru kita bikinkan gambar thumbnailnya teman-teman di sini. Kita klik thumbnail, kemudian kita cari aja gambar Hari Santri misalnya. Kita cari dulu sebentar. Bentar teman-teman, dia agak lama. Ya, misalnya di sini Hari Santri ya, kita klik yang ini aja. Klik, kemudian kita pilih dulu ya. Kita pilih thumbnailnya. Nanti kalau nggak ada di sini silakan dibuat dulu. Kemudian dibuat di PowerPoint, kemudian di Canva atau di Photoshop, Corel dan lain sebagainya. Setelah dibuat, kemudian diupload di sini, klik. Nah, diupload filenya ya begini. Nah, carilah filenya ke dalam komputer. Begitu teman-teman. Nah, di sini saya ibaratkan sudah ada ya, makanya saya pilih di sini adalah yang ini ya. Yang ini kegiatan santri, kemudian kita set. Jadi ini sebagai thumbnail ya, thumbnail kalau di video YouTube itu kita bikin gambar yang istilahnya supaya menggugah atau membuat orang ingin ngeklik informasi kita. Nah, gitu caranya. Ya, seperti ini udah masuk ya. Jadi baru kita kalau sudah terisi judul, kemudian isi kontennya, kemudian dia akan masuk dalam kategori apa, kemudian judul lain yang harus kita buat di sini, teks ini ya. Kemudian baru kita bikin thumbnail, habis itu kita publish. Oke, kita publish ya teman-teman, kita publish. Nah, sekarang kita akan lihat postingannya. Dia akan muncul di sini teman-teman, di berita terbaru karena tadi kategori berita ya. Nah, kita lihat, kita akan munculkan dia di sini sampai sini ya. Hari Santri akan muncul. Coba kita refresh, maka akan muncul di sini. Kita lihat, ya betul sekali teman-teman. Ini sudah muncul ya. Coba baca selengkapnya, maka akan menampilkan isi dari semua berita. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi silakan dipraktekkan nanti ya. Kalau untuk edit postingan, tinggal teman-teman klik edit aja di sini. Edit. Nah, bisa kita edit semuanya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Ya, bentar ya.
Ya, kita lihat teman-teman hasilnya. Ini berita tadi, coba kita putar. Ini hasilnya ya. Nah, muncul. Oke, seperti itu teman-teman ya caranya kita memposting sebuah berita. Ya. Baik, itu aja cara kita memposting sebuah berita, teman-teman. Kemudian kalau untuk ngedit page-nya ya, page-nya nanti teman-teman tinggal klik page-nya mana yang diedit, misalnya tampilan yang ada di beranda ya, nanti tinggal klik di edit with Elementor. Nah, nanti akan diarahkan. Begitu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat postingan ini. Selamat berkreasi, mudah-mudahan lembaganya semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.